Kok bisa gitu ya? Orang lagi menstruasi malah disuruh tidur sama kambing. Ini gila sih, perkara cewek mens doang loh ini. Bisa ngaruh ke kualitas pendidikan suatu negara loh. Tolonglah para lelaki dijaga gitu loh titipnya, jangan asal nembak sembarangan. Halo adik-adik, absen dulu nih. Siapa yang hari ini lagi dapet? Lagi haid, lagi datang bulan, atau menstruasi gitu ya? Kenapa? Karena hari ini kita akan bahas sesuatu tentang hal itu. Jadi di Nepal ada satu tradisi mengasingkan para wanita yang sedang menstruasi. Mereka dianggap sial, dibatasi kehidupannya, diusir dari rumah. Bahkan ada juga loh dari mereka yang tidur bareng dengan hewan ternak. Kayak misalnya kambing ataupun sapi. Kok bisa gitu ya? Orang lagi menstruasi malah disuruh tidur sama kambing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, berhubung Bu Susi lagi sibuk ngurusin korupsi dana study tour. Jadi daripada kita gabut, bingung nggak tahu mau ngapain, mendingan ayo kita cari tahu. Kenapa warga di Nepal rela membuang anak dan istrinya yang lagi menstruasi di mode kepo. Audio Jungle. Oke, jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya menstruasi itu masih banyak dianggap tabu dan kotor. Nah, ini juga terjadi di Nepal, di mana para warga Nepal itu percaya kalau misalnya orang yang lagi menstruasi itu dapat membawa bencana dan membawa sial, baik untuk keluarganya atau masyarakat sekitar. Nah, makanya untuk menghindari kesialan, mereka mengasingkan para wanita yang lagi menstruasi ini ke gubuk kecil yang terbuat dari lumpur. Bahkan parahnya lagi, kalau misalnya mereka nggak mampu membangun caugot, para wanita yang lagi mens ini disuruh tinggal sama kambing, disuruh tinggal sama sapi atau hewan ternak lainnya. Kenapa? Karena kandang hewan ternak itulah yang dijadikan tempat sementara tinggal para wanita yang lagi mens. Jadi kalian bisa bayangin lah, kalau para wanita di Nepal itu, baik yang sudah menikah ataupun yang masih gadis gitu ya, masih remaja gitu, cewek-cewek. Nah, kalau mereka menstruasi, mereka pasti diasingkan ke tempat yang jauh dari rumah mereka, sendirian dan tanpa ada yang menemani. Nah, di Nepal tradisi ini tuh dinamakan Chau Padi. Chau itu artinya menstruasi, sedangkan Padi itu artinya wanita ataupun perempuan. Nah, jadi kalau Chau Padi itu kepanjangannya berarti wanita yang sedang menstruasi. Menurut NPR, bukan cuma diusir dari rumah dan diasingkan. Kalau menurut beberapa sumber yang udah aku baca, aktivitas para cewek-cewek yang lagi mens di Nepal ini juga dibatasi loh. Contohnya mereka nggak boleh masuk ke dapur, nggak boleh masuk ke lingkungan tempat ibadah, nggak boleh menghadiri upacara keagamaan, dan juga mereka nggak boleh sembarangan menyentuh barang-barang tertentu, seperti buku, keran air desa, lawan jenis, ataupun pergi ke sekolah. Nah itu mereka nggak boleh. Mereka juga dilarang berinteraksi dengan masyarakat loh. Bahkan parahnya lagi nih ya, mereka nggak boleh ikut berbagai macam kegiatan yang ada di keluarga mereka sendiri. Kalau menurut dekat Mandupos, tradisi ini sudah berlangsung selama berabad-abad dan berkaitan dengan agama Hindu, di mana mereka menganggap bahwa perempuan menjadi tak tersentuh selama menstruasi dan setelah melahirkan. Jadi laki-laki di Nepal tuh mikirnya, mikir, jangan deket-deket aku, kamu kan lagi mens. Nanti kalau misalnya dewa marah gimana? Aku bisa kena sial nanti. Nah, kalian pasti penasaran kan kegiatan apa aja yang dilakukan para cewek-cewek ini ketika mereka diasingkan? Oke, jadi gambar wanita di samping ini namanya Gita. Nah, di saat Gita berumur 11 tahun, dia diusir dari rumahnya sama orang tuanya sendiri. Selama 21 hari masa menstruasi, Gita dipaksa tinggal di gubuk terpencil yang tentunya jauh dari keluarga dan teman-teman. Nah, selama pengasingan itu, Gita jadi sering nggak bisa masuk sekolah dan menghabiskan waktu sehari-harinya dengan membersihkan, menyapu, dan memotong rumput di sekitar gubuk. Dan dengan kegiatan monoton kayak gitu, Gita pastinya bosan. Dan dia juga kangen sih sebetulnya dengan keluarganya, baik dengan ayahnya, ibunya, adik, ataupun kakaknya. Tapi ya mau gimana lagi, karena memang udah tradisi. Mau nggak mau ya, Gita ini terpaksa tidur di gubuk itu. Nah, selain Gita, ada lagi nih, gadis yang namanya Isu, berumur 14 tahun. Nah, seperti gadis yang lainnya, Isu ini juga dibuang ke gubuk menstruasi setiap bulannya. Dan kalau kata Isu, sebenarnya dia tuh males banget buat tinggal di gubuk menstruasi. Karena selain sendirian, Isu juga takut kalau sewaktu-waktu bisa aja ada orang jahat yang menyerang dia.
Belum lagi gubuknya isu ini nggak punya tempat untuk mengakses air bersih. Jadi setiap kali isu menstruasi, dia harus jalan kaki selama 2 jam menuju sungai terdekat untuk membersihkan diri kayak misalnya mandi atau sekedar bersih-bersih. Dan isu juga curhat loh, kalau mayoritas cewek-cewek yang ada di desanya, mereka nggak punya akses ke pembalut. Baik emang karena pembalutnya nggak ada atau harganya yang terlampau mahal. Jadi mereka terpaksa pakai kain perca untuk menyerap darah menstruasi. Ya, padahal kalau kata isu nih ya, kain perca itu bisa menyebabkan infeksi. Dan kalau misalnya dipakai itu rasanya nyeri perih gitu. महिनाको एकपल्ट ल्याउँछु अनि राति छाउ भयो भने के गर्ने त राति छाउ बिगन आउँछु रात छाउ बिगन आइजान्छु छाउ हाल्न गोठमा बस्नु दुःख हुँदैन हुन्छ दुःख त नभएर हुन्छ बिहाको झगडा हुन्छ बेग आउँछ चिसो भइरहेछ. Di sisi lain, selain Gita dan Isu, ada banyak juga nih para perempuan yang lagi menstruasi diharuskan tetap melakukan pekerjaan sehari-hari. Kayak misalnya kerja di ladang, ngambilin kayu bakar, terus mereka juga diwajibkan nyuci pakaian di sungai, ada juga yang disuruh ngangkat batu, ya, ada juga yang disuruh nggarap tanah, ya, pekerjaan-pekerjaan berat lah pokoknya nih. Dan karena kesibukan bekerja di tengah fase menstruasi, banyak juga dari para wanita ini yang mengalami kelelahan berlebihan. Gimana enggak? Soalnya kalau lagi dapat tukan, badan tuh bawaannya berat banget ya. Jangankan disuruh kerja, disuruh bangun tidur aja tuh rasanya males banget. Nah, sampai di sini aku punya berita yang mengejutkan buat kalian. Berita apaan tuh, Bang? Jadi para perempuan yang lagi menstruasi ini cuma boleh makan roti pipih, tipis gitu pakai garam, sama beberapa makanan kering lah. Mereka juga dilarang mengkonsumsi produk hewani, kayak misalnya susu, produk olahan susu, dan juga beberapa makanan bergizi lainnya. Sehingga asupan makanan bergizi mereka tuh tidak terpenuhi selama menstruasi. Hal ini berpotensi menyebabkan lemas, anemia, hingga kekurangan gizi. Nah, tapi info paling sakitnya nih, jadi kalau para cewek-cewek mens ini lagi sakit, entah kena anemia, kena hipo, ataupun kurang darah, sering banget tuh mereka nggak boleh dibawa ke rumah sakit atau sekedar dicek sama perawat. Karena ada larangan menyentuh perempuan yang tengah menstruasi, bahkan ketika mereka lagi sakit. Kalian kebayang gak jadi mereka? Udahlah diasingkan ke tempat yang gak layak, dipaksa kerja berat, gak boleh ini itu. Terus pas mereka sakit, gak ada orang yang mau nolongin loh. Ini sumpah tradisi ini menurut aku harus dihilangin sih. Kalau menurut kalian gimana? Oke, lanjut kita bahas masalah-masalah apa aja yang dihadapi sama cewek-cewek mens ini. Jadi selain masalah kesehatan, ada juga masalah psikologis nih, di mana para cewek-cewek ini merasa ditinggalkan dan tidak aman ketika berada di gubuk menstruasi, yang mengakibatkan depresi, rendah diri, timbul rasa ketidakberdayaan, dan takut terus-menerus terhadap serangan hewan hingga pelecehan seksual. Nah, kalau menurut The Guardian, Anika Chak dari distrik Baik Tadi di bagian barat negara Nepal yang berbatasan dengan India diketahui meninggal pada hari Rabu akibat gigitan ular saat ia sedang tidur. Kematiannya merupakan kematian pertama yang dilaporkan akibat cau padi sejak 2019. Nah, ingat nih, ini kematian yang dilaporkan karena ada banyak banget kematian-kematian yang mirip-mirip kayak gini lah, tapi nggak dilaporkan. Ya, karena masyarakat itu menganggap itu hal yang biasa. Ya, kalian lihat aja lah gambar di samping nih. Gubuk mereka tuh banyak banget lubangnya. Bahkan ada sebagian yang nggak punya pintu. Terus kalau menurut BBC, banyak juga nih kasus kekerasan dan pemerkosaan yang dialami para cewek-cewek ini di gubuk menstruasi. Hal ini bisa terjadi karena cewek-cewek ini kan tinggal sendirian, tanpa ada yang melindungi. Jadi para pria bejat tuh memanfaatkan ya kesempatan ini dengan baik. Tolonglah para lelaki dijaga gitu loh titiknya, jangan asal lembak sembarangan. Terus ada juga nih dari sisi pendidikannya, di mana para cewek-cewek ini dilarang keras pergi ke sekolah karena masyarakat Nepal percaya bahwa sekolah merupakan tempat yang suci. Ada kepercayaan dalam agama Hindu yang mengatakan bahwa Dewi Pendidikan, yaitu Dewi Saraswati, akan marah jika seorang perempuan menstruasi yang tidak suci menyentuh buku, membaca, dan menulis. Hal ini tentu berpengaruh pada kehadiran siswi perempuan di sekolah, yang juga berdampak pada kualitas pendidikan antar perempuan. Ini gila sih, perkara cewek mens doang loh ini bisa ngaruh ke kualitas pendidikan suatu negara loh.
Bang, emang itu tradisi terjadi di seluruh Nepal? Enggak, jadi tradisi Chow Padi ini lazim diterapkan di Nepal bagian barat jauh, khususnya di distrik Acham, Baitadi, Bajang, Bajura, Delura, Dracula, dan sebagainya, lah gitu ya. Dan ada juga beberapa wilayah Nepal bagian tengah aja. Kalau persentasenya berapa, Bang? Terus untuk persentasenya, menurut data dari Jurnal Plus One, sebanyak 77% perempuan mempraktikkan pengasingan atau Chow Padi selama mereka menstruasi. Nah, dari 77% itu, 4%-nya diasingkan ke gubuk chow tradisional, 82%-nya ke kandang ternak, dan 14%-nya ke halaman di luar rumah mereka. Ini kok lebih banyak yang ke kandang ternak ya? Bang, emang pemerintah Nepal diem aja nggak ngelakuin apa-apa? Oh ya tentu tidak. Jadi Chow Padi ini sebenarnya udah dilarang dari tahun 2005 dan pelakunya dapat dihukum hingga 3 bulan penjara serta denda sebanyak 3.000 rupiah. भन्ने हामीले एउटा कार्यविधि पनि बनाएका छौँ। नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरिमा पनि आफ्ना एकदम महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभयो। त्यसपछि त्यसैमा टेकेर त्यसलाई अब बनेका नीति कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्नका निमित्तमा पनि एउटा अभियानका साथ अगाडि जानुभयो। ती कानुन कार्यान्वयन भएको नभएको कुरालाई अनुगमन गर्नका लागि स्थानीय प्रहरी तथा प्रशासनलाई पनि परिचालन गराउन सफल भए। फौजदारी अपराध अन्तर्गत नै पर्छ यो छाउपडी प्रथा। 3,000 जरिवाना र 3 महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था मुलुकी आचार संहिता 2074 ले व्यवस्था गरिदिएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा यो सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर यो गर्नु हुँदैन, यो गरी यस्तो व्यवस्था छ, यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो गरेपछि अपराध हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले छलफल अन्तर्क्रिया. Terus kenapa ritual itu masih dilakukan? Kalau menurut para ahli yang terlibat dalam survei klaster di wilayah itu, undang-undang yang melarang praktek Chow Padi itu dinilai tidak efektif. Ditambah lagi kurangnya komitmen pemerintah daerah menangani masalah, merupakan alasan utama Chow Padi susah dihilangkan. Apalagi seperti yang udah kita bahas di awal tadi. Jadi Chow Padi ini kan tradisi turun-temurun yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Jadi udah melekat banget tuh sama tubuh masyarakatnya. Ya dengan itu makanya susah banget tuh untuk dihilangkan. Dan ya itulah pembahasan kita hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang silakan ditambahkan. Kalau misalnya ada yang salah silakan dikoreksi. Nah pesan yang tidak bisa diambil dari video kali ini adalah kalau Anda sedang mens, usahakan jangan di Nepal, yang begitu. Aku Sofan mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan video selanjutnya kalau mau diputar dan jangan lupa like, subscribe dan share lah begitu ya.